Halo Sobat Alia Story, kali ini novel Mileye sampai di bab 493. Selamat menyimak. Bab 493, Lantai 5. Dewa Agung Erlu. Mile juga tidak menyangka bahwa Dewa Agung Erlu akan muncul. Untungnya Dewa Agung Erlu tiba-tiba muncul, kalau tidak, dia mungkin akan menderita sekarang, karena pria paruh baya di depannya jauh lebih kuat darinya. Pria paruh baya itu tidak peduli dengan Mile saat ini, melainkan dia menatap Dewa Agung Erlu. Menurutnya, Dewa Agung Erlu di depannya adalah orang yang paling berbahaya. Dewa Agung Erlu melihat sekeliling dan terdiam. Saat ini di sekelilingnya, tidak tahu sejak kapan muncul tiga tetua. Mile mundur ke sisi Dewa Agung Erlu. Dewa Agung Erlu memandang pria paruh baya di seberangnya. Pria paruh baya kemudian tertawa dan berkata, "Bagaimana menyapamu?" Dewa Agung Erlu tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, ekspresi pria paruh baya berubah drastis. Pong! Dalam sekejap, pria paruh baya itu langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Tetapi pada saat ini, tiga tetua di sekitar Dewa Agung Erlu tiba-tiba menghilang. Dewa Agung Erlu melemparkan telapak tangan. Boom! Berpusat pada Dewa Agung Erlu, ruang hampa dalam radius ribuan kaki runtuh dan musnah dalam sekejap. Setelah sesaat, ruang hampa kembali normal, dan ketiga tetua itu menghilang. Melihat adegan ini, Mile tercengang. Dia tahu bahwa Dewa Agung Erlu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Dewa Agung Erlu begitu kuat. Ini pembunuhan instan. Dan ketiga master barusan adalah master alam keberuntungan, tetapi mereka dibunuh instan seperti itu. Di kejauhan, pria paruh baya itu juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jelas, kekuatan Dewa Agung Erlu melebihi prediksinya. Dewa Agung Erlu perlahan berjalan ke arah pria paruh baya itu. Orang yang begitu lemah berani menginginkan harta ini. Tidak bisakah kamu menilai dulu dalam hati? Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang. Kemudian, ruang hampa di depan pria paruh baya itu retak sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, pupil pria paruh baya itu menyusut. Setelah itu, kaki kanannya tiba-tiba dihentakkan, dan seluruh tubuhnya meledak. Boom! Tidak jauh di depan Mile, suara keras tiba-tiba bergema, ruang hampa di sekitarnya bergetar. Kemudian, Mile menemukan sesosok orang mundur berulang kali di langit berbintang. Itu adalah pria paruh baya. Begitu pria paruh baya itu mundur, dia mundur hampir ribuan kaki jauhnya. Tidak hanya itu, salah satu lengannya telah menghilang. Pria paruh baya itu menatap Dewa Agung Erlu dan hendak berbicara. Dewa Agung Erlu tiba-tiba menghilang. Pupil pria paruh baya itu menyusut. Setelah itu, dia belum sempat bereaksi, kepalanya langsung terbang keluar. Saat ini, Dewa Agung Erlu telah muncul di belakang pria paruh baya itu. Di samping, Mile tercengang. Kemampuan Dewa Agung Erlu. Dewa Agung Erlu melihat ke kedalaman langit berbintang. Di sana tiba-tiba terdengar suara, "Tidak tahu bagaimana menyapamu." Diiringi dengan suara yang terdengar itu, seorang tetua muncul di seberang Dewa Agung Erlu. Tetua itu mengenakan jubah bersulam emas, janggutnya sangat panjang, sampai ke dadanya. Tetua itu melirik Mile, kemudian matanya tertuju pada Dewa Agung Erlu. Pada dasarnya, aku mengenal semua Master Star Territory, aku tidak pernah melihat dan mendengar tentangmu. Dewa Agung Erlu tidak berbicara, dia tiba-tiba menghilang. Di ketidakjauhan, wajah tetua tanpa ekspresi dan menunjuk satu arah. Boom! Ruang hampa di sekitarnya bergetar ketakutan. Dewa Agung Erlu kembali ke posisi semula, tetapi setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Seiring dengan suara robekan bergema, tetua itu mundur ratusan kaki jauhnya.
Di depan tetua, Dewa Agung Erlu menamparnya dengan cakar. Dengan cakar ini, ruang hampa tercabik-cabik seperti selembar kertas. Di depan Dewa Agung Erlu, tetua itu tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, mundur. Setelah suara itu terdengar, pusaran hitam tiba-tiba muncul di depannya. Boom! Setelah cakar Dewa Agung Erlu jatuh, dia langsung mundur ratusan kaki. Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba maju selangkah maju, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Dewa Agung Erlu, tetapi setelah itu, kekuatan ini langsung hancur. Segera, Dewa Agung Erlu muncul di hadapan tetua. Pada saat bersamaan, suara robekan tiba-tiba bergema. Boom! Dengan suara melengking yang memekakkan telinga ini, tetua telah mundur ratusan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dua pedang terbang tiba-tiba muncul di depannya. Kecepatan dua pedang ini sangat cepat, waktunya muncul juga sangat sempurna. Namun, begitu dua pedang terbang muncul di depan tetua itu, mereka menghilang tanpa suara. Di kejauhan, ketika Mile melihat adegan ini, wajahnya tiba-tiba masam. Tetua memandang Mile, di antara generasi muda, kamu memang tidak buruk. Sambil berbicara, dia memandang Dewa Agung Erlu, kemampuanmu mengejutkanku, tetapi, kamu ingin melindungi Star Territory Weiyang, klan Moko dan Mile sendirian, takutnya masih tidak cukup. Setelah suara itu terdengar, dia menjentikkan tangan kanannya ke depan. Dengan jentikan ini, ruang hampa di sekitar Dewa Agung Erlu tiba-tiba naik dan turun seperti gelombang. Dewa Agung Erlu menatap Mile, mundur. Tanpa ragu-ragu, Mile segera mundur ribuan kaki. Begitu dia mundur, ruang hampa di samping Dewa Agung Erlu langsung hancur. Kemudian, kekuatan yang kuat datang dari langit berbintang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menoleh. Di sana, sesosok orang datang perlahan. Orang ini adalah Violin. Dan di tangan Violin, ada kepala berdarah. Kepala ini adalah kepala Dewa Langit. Menang. Hati Mile lega. Violin berjalan ke sisi Mile, dia memandang Dewa Agung Erlu di kejauhan, temanmu. Mile mengangguk. Violin menatap Mile, apakah masih ada teman seperti itu? Panggil lebih banyak. Mile. Violin melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, perlahan-lahan, alisnya berkerut. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, apakah masih ada orang? Violin mengangguk. Mile melihat ke kedalaman langit berbintang, apa yang mereka tunggu? Violin berkata, seharusnya tidak akan menunggu lagi. Setelah suara Violin terdengar, dia berjalan menuju kedalaman langit berbintang, seolah memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Mile, sekarang kamu adalah pemimpin Star Territory Weiyang. Setelah suara itu terdengar, dia sudah menuju ke kedalaman langit berbintang. Mile tahu bahwa Violin mengambil inisiatif untuk mencari master yang bersembunyi. Setelah beberapa saat, Mile tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menyerang ke bawah. Segera, dua pedang terbang melewati. Pembunuhan instan. Kecepatan dua pedang terbang Mile sangat cepat, bahkan master alam suci pun tidak bisa menahannya. Mile, Serjan dan Ladia bisa dikatakan tak terbendung. Setelah ketiganya bergabung, situasi di pertempuran sedikit berubah. Terutama, pedang terbang Mile dapat dikatakan secara khusus membunuh master tingkat atas, dan orang-orang ini benar-benar tidak bisa mencegatnya. Mile dan dua orang lainnya mengerti bahwa sekarang Violin, Dewa Agung Erlu dan yang lainnya menahan para master itu. Saat ini, mereka harus membunuh secepatnya, membunuh lebih banyak lebih baik. Dengan cara ini, melalui upaya bersama dari Mile, Serjan dan Ladia, situasi pertempuran berangsur-angsur berbalik, karena prajurit bayaran dan ksatria alam suci itu bertarung sambil mundur.
Mereka tidak takut pada pertarungan langsung Serjan dan Ladia, tetapi mereka takut pada Milei yang diam-diam menempatkan pedang. Namun, karena perbedaan jumlah yang sangat besar, Star Territory Weyang dan klan Moko masih ditekan. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Milei melihat ke atas, di langit berbintang, sesosok orang mundur terus-menerus, kemunduran ini sampai di atas kota pengubur langit. Orang ini adalah Violin. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di bawah menjadi serius. Di langit berbintang, wajah manusia besar muncul dengan tenang. Wajah ini melihat ke bawah. Setelah itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari langit berbintang. Boom! Seluruh langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Pada saat ini, sang pelukis yang sedang bertarung dengan Dewa Agung Erlu dan tetua bungkuk dari klan Moko itu mundur terus-menerus. Kedua orang ini mundur ribuan kaki. Para master wilayah asing dan Star Territory juga berhenti satu persatu. Semua master mundur ke langit berbintang. Wajah besar itu menunduk. Akhirnya, matanya berhenti pada Dewa Agung Erlu, tubuh bayangan. Tubuh bayangan. Mendengar ini, semua orang di tempat memandang Dewa Agung Erlu dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Bahkan Milei sedikit terkejut saat ini, dia tidak menyangka bahwa Dewa Agung Erlu di depannya hanyalah sebuah tubuh bayangan. Dewa Agung Erlu menatap wajah besar di langit berbintang, apakah ada masalah? Wajah itu menghilang dengan tenang dan digantikan oleh seorang pria paruh baya ilusi. Melihat pria paruh baya ilusi ini, banyak orang di tempat dengan cepat memberinya hormat. Star-Lord, pemimpin Star Territory dan juga pemimpin pengatur langit berbintang. Star-Lord memandang Dewa Agung Erlu di bawah, setelah itu, dia menunjuk ke bawah. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Untuk sesaat, tubuh Dewa Agung Erlu menjadi ilusi, kemudian Dewa Agung Erlu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dewa Agung Erlu menatap Star-Lord, tidak berbicara, persis seperti itu, dia menghilang sedikit demi sedikit sampai dia tidak terlihat. Saat ini, Star-Lord memandang Violin, sang pelukis dan yang lainnya. Violin tanpa ekspresi dan menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan. Star-Lord berkata dengan nada rendah, beberapa orang dari kalian lumayan bagus, bersediakah mengikutiku? Mengikuti. Mendengar perkataan Star-Lord, seringai muncul di sudut mulut Violin, mengikutimu. Star-Lord menggelengkan kepalanya, bagi kalian bertiga, mengikutiku adalah kesempatan yang baik, kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Violin menatap langsung pada Star-Lord, maaf, tidak ada kebiasaan menjadi budak. Star-Lord mengangguk, tidak memaksa. Sambil berbicara, dia menekan tangan kanannya ke bawah dengan ringan. Kekuatan yang kuat langsung menghancurkan mereka berempat. Kekuatan ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain, hanya bisa dirasakan oleh mereka bertiga. Ketika mereka merasakan kekuatan yang kuat ini, ekspresi Violin dan dua orang lainnya berubah. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Segera, mereka bertiga langsung ditekan oleh kekuatan ini dan jatuh ke bawah. Setelah beberapa saat, tanah di bawah mulai runtuh dan musnah. Di langit berbintang, mata pria paruh baya itu tertuju pada Milei. Dia menekan tangan kanannya dengan ringan. Dengan tekanan ini, tubuh Milei langsung membeku, kemudian, sebuah pagoda kecil ilusi muncul tanpa suara. Seluruh tubuh Milei membatu seketika. Lawan akan secara paksa menarik diri dari pagoda penjara alam. Milei merasa jiwanya menghilang sedikit demi sedikit, kesadarannya berangsur-angsur kabur. Dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Milei, maaf, ini milikku. Setelah suara itu terdengar, boom.
Pagoda penjara alam di antara alis Mile kembali ke tubuh Mile dalam sekejap. Pada saat bersamaan, di lantai 5, terdengar suara langkah kaki. Bersambung.